6/12 dikali nilai tercatat sebelumnya. Karena biar bunga efektifnya kan dari 3 tahun. Dia ada pertukaran dan modifikasi bersyarat. Pada saat dapat terjadi pertukaran yang secara keseluruhan untuk beli pinjaman atas jenis pinjaman yang ada. Apabila pertukaran terjadi dengan syarat yang berbeda secara nasional, maka pertukaran dicatat sebagai pembebasan liabilitas keuangan dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Namun apabila pertukaran atau modifikasi tidak memenuhi kriteria pembebasan, maka dia sebagai untuk diberlakukan sebagai penyesuaian atas nilai tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur dari liabilitas yang dimodifikasi. Ditambah dengan utang bunga yang ada 120 juta sama dengan 2.120 juta. Kemudian nilai ini yang berdasarkan modifikasi utang atau tidak awalnya 6% dan jangka waktu 5 tahun. Pinjamannya 1.245 juta 64.711. Kemudian ditambah dengan bunganya 179 tanggal 31 Desember tahun 2013 dan 2012.
TBK dan entitas anaknya. Laporan posisi keuangan konsolidasi lanjutan tanggal 31 Desember 2013. Akan tetapi dinyatakan dalam miliar rupiah kecuali dinyatakan lain. Liabilitas dan ekuitas, liabilitas jangka pendek, utang usaha, pihak berrelasi ya ketiga tahun 2013 826, 2012 432, untuk jumlahnya dari jumlah liabilitas jangka pendeknya totalnya 28.437 tahun 2015, untuk tahun 2012 24.107 liabilitas jangka panjang totalnya total liabilitas jangka panjang 22.090 tahun 2015, untuk tahun 2012 20.284 jumlah liabilitas yaitu 2013 50.527, 2012 44.391. Pengungkapan beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang adalah: satu, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap garis pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang didukung dengan biaya pembayaran diamortisasi mengungkapkan dalam desain kebijakan akuntansi yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. 4. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontrak. 2. Berikut ilustrasi pengungkapan liabilitas jangka panjang di catatan atas laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia dan anak usahanya tahun 2013 dan tahun 2012. Pinjaman. Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebagai besar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan dikurangi biaya transaksi, dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif. Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas pinjaman. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Panjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran dibuka untuk jasa likuiditas diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jumlahnya yaitu tahun 2013 5.093, 2012 5.600. Bagian jangka panjang. Jumlahnya 14.731, tahun 2015 4.639, 2016 1.826, 2017 1.625, 2018 1.228, selanjutnya 5.413. Obligasi dan wesel bayar. Contohnya di halaman 70 dan 71 bagian mutlak. Selanjutnya untuk contohnya ada di halaman 70.
analisis laporan keuangan. Berikut adalah beberapa rasio keuangan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang. Debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Debt to asset ratio, total utang dibagi total aset. Total utang mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Rasio utang yang lebih besar dibandingkan ekuitas maupun aset meningkatkan resiko suatu perusahaan. Rasio keuangan lain terkait utang jangka panjang adalah times interest earned. Times rumusnya yaitu times interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Rasio ini mengukur sejauh mana laba tersedia untuk menutupi beban bunga yang mencerminkan perlindungan bagi kreditur. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi perlindungan bagi kreditur terkait pembayaran bunga. Baik, terima kasih. Yang dari kami apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Brahma Kusumardana, absen 4. Saya ingin bertanya mengenai mengapa analisis rasio keuangan seperti debt to equity ratio dan time interest earned penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan terkait dengan liabilitas jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih Mas. Izin bertanya, saya Mas Andar, absen 12. Bagaimana menentukan apakah suatu obligasi konversi diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas atau liabilitas? Perkenalkan, saya Ayu, absen 24. Izin bertanya, mengapa perusahaan itu lebih mengambil liabilitas jangka panjang dibandingkan jangka pendek? Perkenalkan, saya Ferrari Alfianita, absen 11. Izin bertanya, mengapa liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, dan bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Meja Mayuanda Pratika, mau bertanya bagaimana dampak perusahaan kalau nggak bisa memenuhi kewajiban dalam liabilitas jangka panjangnya. Izin bertanya, saya Merantu Sadia, absen 17, mengenai penerbitan wesel buyer dan juga pengukuran setelah pengakuan awal. Pada penerbitan secara tunai dan hak tertentu tadi kan ada selisih diskonto. Pada pengukuran setelah pengakuan awal tadi ada premium diskonto. Nah, apa sih perbedaan dari selisih diskonto dan juga premium diskonto, karena saya kurang jelas mengenai hal tersebut. Dari Mas Brahma, mengapa analisis rasio keuangan seperti debt to equity ratio dan time interest earned penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan terkait dengan liabilitas jangka panjang? Jawabannya yaitu karena analisis rasio keuangan seperti debt equity ratio dan time interest earned penting karena memberikan gambaran tentang seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya. Rasio-rasio ini membantu investor dan kreditor menilai resiko keuangan dan stabilitas perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka panjang. Untuk debt equity ratio sendiri pentingnya yaitu adalah menilai resiko dan kesehatan keuangan. Untuk time interest earned pentingnya adalah kemampuan membayar bunganya dan stabilitas keuangan. Kesimpulannya yaitu kedua rasio ini memberikan wawasan penting tentang struktur modal perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Dengan menganalisis debt equity ratio dan time interest earned, manajemen dan investor dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi dan pengelolaan utang. Menjawab pertanyaannya Ayu, mengapa perusahaan lebih memilih mengambil liabilitas jangka pendek, jangka panjang dibandingkan jangka pendek? Yang pertama ada ketersediaan dana. Liabilitas jangka panjang memberikan perusahaan akses ke dana yang lebih besar untuk jangka waktu yang lebih lama, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan
obligasi konversi bisa diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika pemegangnya hanya dapat mengkonversikannya sebagai saham tanpa ada kewajiban pembayaran kas dari penerbit. Namun, jika penerbit masih memiliki kewajiban pembayaran sebagai bunga atau pokok, atau jika ada opsi yang memungkinkan pembayaran dalam bentuk kas, maka obligasi tersebut dikategorikan sebagai liabilitas atau gabungan antara ekuitas dan liabilitas. Klasifikasi ini mengikuti standar akuntansi seperti IFRS atau PSAK 71. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Tera. Mohon maaf ya kalau kurang jelas, soalnya eksekusi. Sebenarnya mengapa liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang? Lalu bagaimana dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan? Liabilitas keuangan itu diklasifikasikan berdasarkan waktu pelunasan kewajiban tersebut. Liabilitas jangka pendek jatuh tempo dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Terus dampaknya dari klasifikasi ini terhadap laporan keuangan, pertama, klasifikasi ini membantu investor dan kreditor untuk menilai likuiditas perusahaan. Kedua, informasi tentang liabilitas jangka panjang memberikan gambaran mengenai struktur modal dan resiko finansial perusahaan. Ketiga, dalam neraca keuangan, pemisahan antara liabilitas jangka pendek dan panjang memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai kesehatan finansial perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam mengelola utang. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Mbak Mega? Apa dampaknya kalau suatu perusahaan nggak bisa bayar utang jangka panjangnya? Dampaknya perusahaan bisa menghadapi gangguan operasional, resiko kebangkrutan, penurunan reputasi, dan stok kredit yang buruk sehingga menyulitkan mereka mendapatkan pembiayaan di masa depan. Selain itu, beban bunga yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Bagi pemberi pinjaman, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan meningkatkan risiko sistemik dalam perekonomian jika gagal bayar terjadi secara luas. Mbak Mira, jadi perbedaan antara selisih diskonto dan premium diskonto adalah untuk selisih diskonto terjadi ketika harga jual surat berharga lebih rendah dari nilai nominalnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.